Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Aditya Fani Aryawan dengan NIM 23074020 dari Departemen Teknik Otomotif, Prodi D3 Teknik Otomotif, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Milana ST MSc PSD, yang dimana pada tugas kali ini adalah membandingkan dua buah artikel, mereview lalu membandingkan perbedaan ataupun kesamaan dari dua buah artikel yang bersangkutan dengan manajemen sumber daya manusia. Next. Nah, di sini artikel yang pertama saya pilih yaitu dengan judul Strategi Perencanaan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi, yaitu pada PT Nestle Indonesia, yang ditulis oleh Khairuman, Ahmad Muklis, Abdul Bahij, dan Tabaroni. Dan artikel ini diterbitkan pada tahun 2023 dari Jurnal Riset Bisnis Manajemen dan Teknologi JRBMT dengan link sebagai berikut yang sudah saya cantumkan. Nah, ini adalah cuplikan gambar dari jurnal tersebut. Lalu untuk artikel yang kedua yang saya pilih yaitu adalah The Influence of HR Planning, Work Placement, and Career Development on Employee Performance through Work Motivation as an Intervening Variable in the Regional Civil Reserve Agency of West Sumatra Provinsi, yang ditulis oleh Septifoni, Robi Dharma, dan Hilda Mary, yang diterbitkan pada tahun 2024 dari Journal of Science, Education and Management Business atau JOSEM, dengan link yang sudah saya cantumkan di PPT ini sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar dari cuplikan jurnal tersebut. Nah, pada artikel 1 ya dilatar belakangi oleh meningkatnya tantangan dunia bisnis modern yang menuntut perusahaan memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif terhadap perubahan. Nah, penulis meng-highlight bahwa strategi perencanaan sumber daya manusia yang baik merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi organisasi. Lalu, perusahaan seperti PT Nestle Indonesia itu dituntut untuk mampu melakukan manajemen sumber daya manusia yang strategis agar dapat bersaing di pasar global. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi perencanaan sumber daya manusia dirancang untuk diterapkan untuk mendukung peningkatan kinerja pada organisasi tersebut. Next. Nah, lalu untuk tujuan penelitian dari artikel 1 ini, tujuannya adalah yang pertama menganalisis strategi perencanaan sumber daya manusia yang diterapkan di PT Nestle Indonesia, lalu mengetahui sejauh mana strategi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi, lalu mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses perencanaan sumber daya manusia di lingkungan perusahaan multinasional. Lalu artikel ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yang deskriptif, yaitu yang pertama menggunakan teknik pengumpulan data. Nah, di teknik pengumpulan data ini mereka melakukan wawancara, observasi secara langsung, dan studi dokumentasi internal pada perusahaan. Lalu subjek penelitiannya dia
Subjek penelitiannya yaitu manajer dan staf HRD PT Nestle Indonesia. Lalu, untuk analisis datanya dilakukan melalui reduksi data. Lalu, penyajian data dan menarik kesimpulan berdasarkan pola temuan yang ditemukan di lapangan. Next. Nah, untuk hasil dan pembahasan pada artikel 1 ini, penelitian menemukan bahwa strategi perencanaan sumber daya manusia di PT Nestle Indonesia dilakukan secara terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Temuannya adalah sebagai berikut, yaitu pertama, menganalisis kebutuhan tenaga kerja. Nestle merupakan sistem workforce planning yang menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan kebutuhan produksi pasar dan inovasi produk. Lalu untuk rekrutmen dan seleksi, proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dengan memanfaatkan teknologi digital serta memastikan kesesuaian antara kompetensi calon karyawan dengan budaya kerja perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan. Tersedia program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan kepemimpinan. Pelatihan ini didukung oleh sistem e-learning internal. Next. Nah, itulah tadi review singkat tentang artikel yang pertama. Lalu artikel yang kedua. Nah, artikel ini membahas pentingnya perencanaan sumber daya manusia atau HR planning, penempatan kerja atau work placement, dan pengembangan karir atau career development dalam meningkatkan kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel perantara. Lalu penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena rendahnya motivasi dan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penulis mengamati bahwa banyak pegawai yang tidak aktif dalam menyelesaikan tugas, keterlambatan dalam pencapaian target kerja, serta kekurangnya semangat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh perencanaan sumber daya manusia yang kurang tepat, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi, serta terbatasnya kesempatan pengembangan karir bagi pegawai. Next. Lalu, tujuan penelitian dari artikel 2 ini yaitu menganalisis pengaruh perencanaan SDM, penempatan kerja, dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu mengetahui sejauh mana motivasi kerja berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan antar variabel tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah agar dapat meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia dan kinerja pegawai. Lalu, metode penelitian dari artikel 2 ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif. Nah, seperti contohnya yaitu yang pertama adalah populasi. Populasinya yaitu yang diambil adalah seluruh pegawai BKD Provinsi Sumatera Barat. Lalu contoh sampelnya yaitu yang diambil adalah 74 orang pegawai yang dengan menggunakan teknik saturated sampling atau sensus. Lalu instrumen yaitu menggunakan metode kuesioner dengan skala Likert 1-5 dan teknik analisisnya yaitu uji validitas dan prehabilitas data, pengujian model menggunakan structural equation modeling atau SEM dengan aplikasi Smart Plus 3.0. Next. Lalu hasil dan pembahasan pada artikel 2 ini yaitu ada dua hasil, yaitu pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsung atau melalui motivasi kerja. Oops, kelewatan. Nah, kalau pengaruh langsungnya yaitu dia yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai. Nah, hasilnya adalah sangat berpengaruh positif dan signifikan.
Artinya, semakin baik perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan, semakin meningkat pula kinerja pegawainya. Lalu yang kedua, terhadap motivasi kerja eh, yaitu berpengaruh positif dan hasilnya adalah berpengaruh positif dan signifikan. Perencanaan tenaga kerja yang matang mampu meningkatkan semangat dan kesiapan pegawai dalam bekerja. Lalu yang ketiga, motivasi kinerja. Yang ketiga itu pengembangan karir terhadap motivasi kerja. Hasilnya sangat berpengaruh positif dan signifikan. Kesempatan untuk berkembang dalam karir meningkatkan motivasi kerja pegawai. Lalu yang keempat, pengembangan karir pada kinerja pegawai. Hasilnya adalah berpengaruh negatif, namun tidak signifikan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa program karir belum berjalan efektif atau belum sesuai dengan kebutuhan pegawainya. Dan yang kedua yaitu pengaruh tidak langsung atau melalui motivasi kerja. Yang pertama adalah career development kepada work motivation, yang lalu ke employee performance. Hasilnya adalah memberikan pengaruh positif dan signifikan. Artinya ketika pegawai merasa karirnya berkembang, motivasi meningkat dan berdampak pada peningkatan kinerjanya. Lalu yang kedua adalah HR planning terhadap work motivation dan kepada employee performance. Nah, hasilnya berpengaruh positif namun tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa perencanaan sumber daya manusia belum sepenuhnya meningkat kinerja jika tidak disertai dorongan motivasi yang kuat. Next. Nah, itulah tadi review singkat dari artikel yang kedua tadi. Lalu pada sekarang kita akan melakukan analisis perbandingan kedua buah artikel tersebut, yaitu tentang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Karena artikel kedua tadi sama-sama membicarakan tentang personal planning dan recruiting ya. Lalu untuk yang pertama, tujuan dan permasalahan penelitian. Nah, kedua artikel ini sama-sama menyoroti pentingnya perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja dalam organisasi. Namun, dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Ya, kalau artikel 1 itu bertujuan untuk mengidentifikasi strategi perencanaan sumber daya manusia yang efektif dalam peningkatan kinerja organisasi. Penulis menekankan bahwa aspek perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan penerapan teknologi sebagai pendorong utama produktivitas perusahaan. Lalu artikel yang kedua itu bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh perencanaan sumber daya manusia, penempatan kerja, dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai, serta mengatur serta mengukur peran motivasi kerja sebagai variabel intervening. Next. Lalu kita membandingkan tentang metodologi penelitiannya. Nah, artikel 1 dalam aspek teknik pengumpulan datanya, dia menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan artikel 2, dia hanya menggunakan kuesioner, menggunakan Likert scale. Lalu dari aspek sampel atau subjeknya, artikel 1 subjeknya adalah manajer dan staf HRD di PT Nestle Indonesia. Sedangkan artikel 2 sampelnya atau subjeknya adalah 74 pegawai BKD dari Sumatera Barat. Yang artinya adalah artikel pertama menjelaskan bagaimana strategi SDM diterapkan, sedangkan artikel kedua menjelaskan seberapa besar pengaruh antar variabel SDM terhadap kinerja pegawai. Next. Lalu hasil dan temuan penelitian. Kalau artikel 1
Yang pertama, hasil dan temuannya adalah perencanaan SDM dilakukan melalui analisis kebutuhan tenaga kerja, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Lalu, evaluasi kinerja dilakukan dengan sistem KPI dan reward. Yang ketiga, dukungan teknologi HR menjadi faktor penting untuk efisiensi. Lalu, strategi perencanaan sumber daya manusia yang adaptif mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Lalu artikel 2, sedangkan artikel 2 hasil dan temuannya adalah sebagai berikut, yaitu HR planning dan career development berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi dan kinerja pegawai. Lalu work placement berpengaruh positif namun tidak signifikan. Motivasi kerja terbukti menjadi variabel mediasi penting antara perencanaan dan kinerja. Lalu faktor motivasi terbukti memperkuat hubungan antara kebijakan SDM dan performa pegawainya. Next. Nah, untuk kesamaan antara kedua artikel ini, yaitu pertama, topik intinya sama, yaitu pentingnya perencanaan SDM dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi, dan sama-sama menegaskan bahwa pengembangan kompetensi karyawan merupakan kunci keberhasilan perencanaan SDM. Lalu, keduanya melihat SDM sebagai aset strategis yang perlu dikelola dengan pendekatan terencana dan berkesinambungan. Lalu, hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara pengelolaan SDM dan produktivitas organisasi, dan menyarankan pentingnya pelatihan, evaluasi kinerja, dan sistem penghargaan yang adil. Next. Lalu, tentang penyebab perbedaan hasil dari kedua artikel tersebut. Nah, yang pertama diakibatkan oleh perbedaan konteks organisasi tentunya ya. Yaitu yang artikel pertama yaitu PT Nestle berorientasi pada efisiensi dan kekurangan, sementara artikel 2 tentang BKD berorientasi pada pelayanan publik. Nah, lalu yang kedua yaitu pendekatan metodologis yang berbeda. Kualitatif menghasilkan gambaran yang mendalam, sedangkan kuantitatif menghasilkan pembuktian empiris. Lalu yang ketiga, faktor budaya organisasi. Di sektor swasta, motivasi lebih didorong oleh reward system, sedangkan di sektor publik lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan dan struktur birokrasi. Lalu penyebab yang keempat yaitu adalah fokus variabel. Artikel 1 itu menitikberatkan pada strategi perencanaan, sedangkan artikel 2 menyoroti pengaruh variabel motivasi sebagai jembatan antar faktor SDM. Next. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila banyak kesalahan ataupun kurang jelas dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.